وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tak mampu bagi kita untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa beberapa hari yang lalu kita sama-sama menikmati bulan yang begitu mulia, bulan yang dimana mengajarkan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang dimana kita bisa mampu untuk memaksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hari demi hari beranjak begitu saja tanpa kita sadari. Dan benar sabda Nabi SAW, ternyata dunia yang tempat kita tinggali ini sedikit demi sedikit beranjak meninggalkan kita. Fa inna dunya qad irtahala mudbiratun wa innal akhirah qad irtahala muqabilatun. Bahwasannya kehidupan dunia beranjak meninggalkan kita dan kehidupan akhirat beranjak mendatangi kita. Falikulli minhuma banun. Setiap dua kehidupan tersebut, yaitu kehidupan dunia dan akhirat, memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena di dunia yaitu tempat untuk beramal saleh, bukan untuk menghitung segala kebaikan yang telah kita lakukan. Wa godan hisabun wala amalun. Dan besok adalah yaitu di akhirat tempat untuk menghitung amalan dan tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyamakan tempat ataupun kedudukan orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang amalannya sedikit nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walikulli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Bagi mereka, yaitu orang-orang yang beramal saleh,
mereka memiliki tingkatan-tingkatan nanti ketika di surga. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala membedakan amalan orang-orang terdahulu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya ibadah orang-orang yang berinfak di jalan Allah, kemudian berperang di jalan Allah sebelum penaklukan kota Mekah, itu amalan mereka, kedudukan mereka berbeda dengan orang-orang setelah penaklukan Fathu Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna basir." Wallahu bima ta'maluna khabir. Enggak sama, tidak sama orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Pahala mereka, ganjaran mereka agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka orang-orang yang melakukan infak dan juga berperang setelah Fathu Mekah. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Orang-orang tadi tetap saja Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Akan tetapi ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, meskipun sama-sama Allah Subhanahu wa taala janjikan surga kepada mereka, akan tetapi surga mereka berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." Kemudian kami berikan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dzalika huwa fadlul kabir. Di antara mereka ada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian sebagian mereka ada juga orang-orang yang pertengahan. Sebagian mereka ada orang-orang yang terdahulu melakukan amalan-amalan soleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah karunia yang besar. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka kemudian mereka bertaubat, kemudian orang-orang pertengahan, yaitu orang-orang yang hanya menjalankan ibadah-ibadah yang wajib saja, tidak melakukan yang sunnah-sunnah. Kemudian sabiqum bil khairat, orang-orang yang ibadahnya bukan hanya yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah saja, yang sunnah-sunnah juga mereka lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan dimasukkan ke dalam surga Aden, dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka gelang-gelang emas dan juga dengan mutiara, dan mereka akan mendapatkan pakaian yaitu sutra. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Tentu kita ingin menjadi anak-anak akhirat. Maka semoga dengan ayat-ayat ini menjadikan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im." Yaitu orang-orang yang beriman paling dahulu. Mereka yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran apa saja yang didapatkan oleh ashabul yamin, orang-orang yang di jalan ataupun di golongan kanan. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan. Fi sidrim makhdud, mereka akan berada di surga nanti. Mereka tentunya berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Fi talhim mangdud, kemudian di antara pohon pisang yang mana buahnya begitu banyak. Wa dhillim mamdud, kemudian naungan yang tak terbatas begitu luasnya. Wa ma'in maskub, kemudian mendapatkan air yang begitu tercurah. Wa fakihatin katsirah, mendapatkan buah yang banyak. La maqtu'ati wala mamnu'ah, buah tersebut terus berbuah, tidak terputus-putus, dan tidak ada yang menghalangi dirinya untuk memakan buah surga tersebut. Wa furushin marfu'ah,
dan bagi mereka dipan-dipan yang tebal, yang empuk. Inna ansha'nahunna insya'a. Kemudian kami ciptakan bagi mereka bidadari-bidadari secara langsung. Faja'alnahunna abkara. Kemudian kami jadikan mereka wanita-wanita perawan. Uruban atraba, yang penuh dengan cinta dan juga usianya sebaya. Li ashabil yamin. Tujuannya yaitu untuk ashabul yamin, orang-orang yang termasuk di dalam golongan kanan. Thullatun minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang terdahulu. Wa thullatun minal akhirin, dan segolongan besar dari orang-orang yang kemudian. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah beberapa ayat yang berkaitan tentang apa saja yang didapatkan oleh penduduk surga. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasannya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut menghadap Allah Subhanahu wa taala, baginya dua surga. Kemudian di dalam ayat yang lain, "Wa min dunihima jannatan." Selain dua surga tersebut, ada di bawahnya dua surga kemudian. Maka di sini para ulama mengatakan bahwasannya surga yang pertama itu diperuntukkan oleh para nabi dan juga para rasul. Adapun surga yang berikutnya yaitu diperuntukkan untuk kaum muslimin secara umum. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Bahwasannya di dalam surga itu memiliki 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga-surga tersebut bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Derajat tingkatan surga yang pertama dengan tingkatan surga yang berikutnya antara langit, seluas langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Jika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus surga yang tengah dan juga surga yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang lain juga menjelaskan bahwasannya selain 100 tingkatan, bahwasannya ulama-ulama mengatakan bahwa surga memiliki 6.000 tingkatan. 6.000 tingkatan. Dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu li sahibil Qur'an, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, naiklah dan bacalah dengan tidak tergesa-gesa sebagaimana engkau baca pelan-pelan di dunia, maka kedudukanmu, tingkatmu berdasarkan akhir ayat yang engkau baca di dunia. Maka Al-Imam Al-Khattabi kemudian juga Al-Imam Ibnul Mulakkin mengatakan bahwa di dalam hadis ini bahwasannya tingkatan di surga itu ada sebanyak 6.000 tingkatan berdasarkan jumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari keterangan ini pula kita tahu bahwasannya surga terdapat begitu banyak tingkatan di dalamnya. Oleh karenanya hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam menggapai tingkatan-tingkatan tersebut dengan cara menjalankan amalan-amalan saleh yang tentunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sesuai dengan syarat-syarat diterimanya sebuah ibadah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Setelah kita mengetahui bahwasannya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan, maka sehendaknya seorang muslim memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menyuruh kita, mewanti-wanti kita, memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba, bersaing untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan, berlomba-lombalah kamu untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan amalan saleh, berlomba-lomba untuk melakukan amalan saleh, ternyata Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersegera di dalam menjalankan ataupun melakukan amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ma'asyiral muslimin, bahwasannya sikap bersegera di dalam menjalankan amalan-amalan saleh itu merupakan sikap para nabi. Dan ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum kanu yusari'una fil khairat. Dahulu mereka, yaitu para nabi, mereka senantiasa selalu bersegera di dalam menjalankan amalan-amalan saleh, dan mereka wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan juga cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk. Jadi sikap bersegera di dalam menjalankan amalan soleh, tidak menunda-nundanya, itu juga merupakan sikap para nabi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dapat mencontoh orang-orang soleh terdahulu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa thnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal ini. Rajulun atahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi. Kemudian orang, yaitu yang pertama adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta dan hartanya digunakan di jalan yang kebenaran, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yaitu yang kedua adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu. Dengan ilmunya dia amalkan. Setelah dia amalkan, dia ajarkan kepada manusia. Maka ma'asyiral muslimin, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk hasad kepada dua jenis orang ini, yaitu orang yang Allah berikan harta dan dia gunakan untuk hal-hal yang baik, dan orang yang Allah berikan ilmu dan dia amalkan dan dia ajarkan. Apa tujuan Nabi SAW menyuruh kita hasad kepada mereka berdua itu? Agar kita bisa bersaing dengan mereka. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasannya umur kita ini hanya sebentar. Umur kita ini tidak panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka kalau seseorang semisalnya dia wafat di usia 60 tahun, kemudian dipotong dengan masa sebelum baliknya, kemudian dipotong dengan masa tidurnya, dipotong waktunya dengan hal-hal yang dia lakukan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat,
maka berapa kira-kira waktu yang produktif dia gunakan untuk beramal soleh? Maka salah satu nasihat yang diajarkan oleh Ibnu Umar kepada kita yaitu idza amsayta fala tantadhir sabah. Jika kita berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari untuk beramal soleh. Kalau kita bisa sekarang, kenapa harus besok? Kenapa harus nanti? Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau berada di pagi hari engkau ingin melakukan amalan soleh, maka lakukanlah, jangan menunggu waktu sore. Maka ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, begitu beruntunglah orang-orang yang di dalam hatinya ingin melakukan amalan soleh. Tidaklah lain itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang ada di dalam dirinya untuk melakukan amalan soleh. Ketika seseorang terbetik di dalam hatinya ingin bersedekah, ingin membantu orang lain, kemudian ingin menjalankan ibadah-ibadah, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sedang menggerakkan hatinya dan menginginkan kebaikan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan amalan soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka jannatakal firdaus wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannatakal firdaus wa na'udzu bika minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.